Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai materi koordinat Kartesius. Nah, berikut adalah kompetensi dasar, yaitu KD 3.2 menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat Kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Kemudian KD 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat Kartesius. Apa sih tujuan pembelajaran kita? Yang pertama, menentukan kedudukan garis yang sejajar terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua, menentukan kedudukan garis yang tegak lurus terhadap sumbu X dan sumbu Y. Dan yang ketiga, menentukan kedudukan garis yang berpotongan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, kedudukan garis terhadap sumbu X dan sumbu Y itu ada 3. Yang pertama, kedudukan garis yang sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua, kedudukan garis yang tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Dan yang ketiga, kedudukan garis yang berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama, kedudukan garis yang sejajar terhadap sumbu X dan tegak lurus terhadap sumbu Y. Dua buah garis itu dikatakan saling sejajar jika kedua garis tersebut memiliki kemiringan yang sama, sehingga apabila diperpanjang, keduanya tidak akan berpotongan. Misalnya garis L1 dan L2. Jika L1 ini kita perpanjang, L2 juga kita perpanjang, maka keduanya itu tidak akan pernah bertemu. Dengan arti lain, keduanya tidak akan pernah berpotongan. Nah, oleh karena itu, kedua garis ini dikatakan saling sejajar. Dua buah garis dikatakan tegak lurus jika kedua garis tersebut berpotongan dan membentuk sudut siku-siku atau besar sudutnya 90 derajat. Misalnya, garis L3 dengan sumbu Y, dia akan berpotongan di titik ini, 0,4. Dia akan berpotongan dan membentuk sudut siku-siku ya. Di sini tuh, membentuk sudut siku-siku. Jadi, garis L1, L2, L3, dan L4 itu merupakan garis yang sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Seperti itu. Next. Kedudukan garis yang sejajar terhadap sumbu Y dan tegak lurus terhadap sumbu X. Perhatikan garis M1, M2, M3, dan M4. Keempat garis ini merupakan garis yang sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus dengan sumbu X. Karena ketika dia berpotongan, dia membentuk sudut siku. Itu. Oke, next. Kedudukan garis yang berpotongan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Dua buah garis itu dikatakan saling berpotongan jika kedua garis tersebut saling memotong satu dengan yang lainnya. Garis N1 dan N2 ini merupakan garis yang berpotongan terhadap sumbu X dan sumbu Y, yaitu berpotongannya di titik ini ya, 0,2. Oke, lanjut ke contoh. Gambarlah garis N yang melalui titik 2,-3 yang tidak sejajar dan tidak tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Pertama kita tentukan dulu letak titik 2,-3. X-nya 2, Y-nya -3. Berarti di sini ya. Nah, kemudian kita gambar garis melalui titik ini.
Misalnya ini, nah kita namakan garisnya itu adalah garis N. Pertanyaannya, apakah masih terdapat garis lain yang melalui titik 2,3 yang tidak sejajar dan tidak tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y? Jawabannya, ada. Misalnya, kita namakan garis ini adalah garis M. Nah, terdapat tak hingga garis yang melalui titik 2,3 yang tidak sejajar dan tidak tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Jadi garis M maupun garis N ini tidak sejajar dan tidak tegak lurus ya terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Namun dia berpotongan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Next, gambarlah garis P dan Q yang saling sejajar tapi tidak tegak lurus terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, misalnya ini adalah garis P. Kemudian ini adalah garis Q. Kedua garis ini merupakan garis yang saling sejajar, namun tidak tegak lurus ya terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Ketika dia berpotongan, dia tidak membentuk sudut siku. Ini. Bukan sudut siku ya. Jadi dia tidak tegak lurus terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Selanjutnya, contoh berikutnya, diketahui titik A min 6,2, B min 6,6, dan C 3,2. Jika dibuat garis melalui titik A dan B, maka bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Titik A min 6,2 berada di sini. Kemudian titik B min 6,6 berada di sini. Lalu kita buat garis melalui titik A dan B. Nah, bagaimana kedudukan garis ini terhadap sumbu X maupun sumbu Y? Garis yang melalui titik A dan B ini sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus terhadap sumbu X. Oke, next. Diketahui titiknya masih sama. Kemudian perintahnya, jika dibuat garis melalui titik A dan C, maka bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Kita tentukan titik A min 6,2. Ini. Kemudian titik C 3,2. Lalu kita buat garis melalui titik A dan titik C. Bagaimana kedudukan garis ini terhadap sumbu X dan sumbu Y? Garis ini sejajar dengan sumbu X, kemudian tegak lurus terhadap sumbu Y. Oke, next. Diketahui titik-titiknya masih sama. Perintahnya, jika dibuat garis melalui titik B dan C, maka bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Di sini adalah titik B, kemudian di sini adalah titik C. Sebentar. Oke. Lalu kita buat garis melalui titik B dan titik C. Bagaimana nih kedudukan garis ini terhadap sumbu X dan sumbu Y? Apakah dia sejajar atau tegak lurus? Jawabannya, garis yang melalui titik B dan C itu tidak sejajar terhadap sumbu X dan sumbu Y. Karena garis tersebut berpotongan ya, berpotongan terhadap sumbu X dan Y di satu titik, yaitu 0,0. Berikutnya, nah di sini diketahui terdapat 4 titik, yaitu titik A, B, C, dan D. Apakah ada garis yang melalui titik C yang sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus dengan sumbu X? Garis yang melalui titik C
sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus sumbu X. Apakah ada? Kita cek ada, yaitu garis CA. Jadi garis CA ini sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus terhadap sumbu X. Berikutnya, diketahui titik-titiknya masih sama. Perintahnya, apakah ada garis yang melalui titik B yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y? Ada ya, yaitu garis BC. Garis BC ini tidak sejajar dengan sumbu X maupun sumbu Y. Next, titik-titiknya masih sama. Perintahnya, apakah ada garis lain yang melalui titik A yang sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y? Jawabannya tidak ada, karena jika suatu garis itu sejajar dengan sumbu X, maka tidak mungkin sejajar dengan sumbu Y. Kita lihat garis AB. Nah, ketika garis AB ini sejajar dengan sumbu X, dia tidak sejajar dengan sumbu Y, karena dia berpotongan dengan sumbu Y. Begitupun sebaliknya, jika suatu garis sejajar dengan sumbu Y, maka tidak mungkin garis tersebut akan sejajar dengan sumbu X. Perhatikan garis AC. Garis AC ini sejajar dengan sumbu Y, namun tegak lurus terhadap sumbu X. Jadi bukan sejajar juga ya dengan sumbu X. Berikutnya, diketahui titik-titiknya masih sama. Apakah ada garis yang melalui titik D yang sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus terhadap sumbu Y? Jawabannya ada, yaitu garis DC. Garis DC ini sejajar sumbu X dan tegak lurus terhadap sumbu Y. Next, titiknya masih sama. Apakah ada garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y pada satu titik? Jawabannya ada, yaitu garis AD dan garis BC. Memotong sumbu X dan sumbu Y di titik 0,0 ya. Next. Nah, jika titik A, B, C, dan D ini dihubungkan, maka bangun apakah yang terbentuk? Oke, bangun yang terbentuk adalah persegi. Nah, sekian pemaparan materi. Sekarang kita simpulkan apa saja sih yang sudah kita pelajari. Yang pertama, dua buah garis dikatakan saling sejajar jika kedua garis tersebut memiliki kemiringan yang sama, sehingga apabila diperpanjang, keduanya tidak akan berpotongan. Yang kedua, dua buah garis dikatakan tegak lurus jika kedua garis tersebut berpotongan dan membentuk sudut siku-siku. Yang ketiga, dua buah garis dikatakan saling berpotongan jika kedua garis tersebut saling memotong satu dengan yang lainnya. Keempat, jika suatu garis sejajar terhadap sumbu X, maka garis tersebut tegak lurus terhadap sumbu Y. Dan jika suatu garis sejajar terhadap sumbu Y, maka garis tersebut tegak lurus terhadap sumbu X. Seperti itu. Nah, berikutnya ada tugas LKPD. Silahkan dikerjakan, kemudian dikumpulkan di Google Classroom ya. Terima kasih. Sekian penjelasan untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.